Mari kita buka Alkitab kita di 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai 6. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Sampai di sini dulu, nanti kita lanjutkan lagi baca ayat 3 sampai 6. Bapak Ibu, Elisa adalah anak rohaninya Elia. Namanya juga mirip ya, Elia, Elisa. Jadi gampang untuk mengingat. Elia dulu, baru kemudian Elisa. Elisa ini juga adalah seorang hamba Tuhan yang bisa kita baca di Alkitab, dan banyak sekali pengalaman-pengalaman, banyak sekali perbuatan-perbuatan yang terjadi lewat hidupnya, perbuatan Tuhan lewat hidupnya yang dahsyat. Kalau kita baca di pembacaan kita hari ini adalah hal kelima yang mungkin biasa kita sebut mujizat yang terjadi lewat hidupnya Elisa. Nah, pertama itu terjadi waktu ia membelah air. Jadi bapak rohaninya yang bernama Elia satu kali itu naik ke sorga. Jadi tidak mengalami kematian, dia terangkat ke sorga hidup-hidup, dan akhirnya tinggallah Elisa. Waktu dia mau menyeberang sungai Yordan itu dia pukul pakai jubahnya Elia, karena jubahnya Elia kan jatuh. Dia pukulkan ke air dan air itu terbelah dua. Nah, satu ke kiri, satu ke kanan. Nah, yang kedua, Elisa itu juga pernah menyehatkan air di Yeriko hanya pakai garam. Nah, pakai garam. Jadi air di Yeriko itu tidak sehat, tidak baik untuk diminum. Akhirnya oleh perantaraan Elisa, air di Yeriko juga menjadi sehat. Yang ketiga, ini juga perbuatan ajaib. Satu kali Nabi Elisa ini, karena dia botak ya, memang dia botak, makanya di Alkitab ada anak-anak waktu dia lewat, anak-anak bilang begini, lewat botak gitu. Dia mengejek, mencemooh. Apa yang terjadi? Akhirnya Elisa ini mengutuk anak-anak itu, dan datanglah beruang, dan beruang ini mencabik-cabik sebanyak 42 orang anak. Saya pikir ngeri juga ini kalau ada seorang hamba Tuhan marah ini bisa datang beruang mencabik 42 anak, dan itu terjadi di zamannya Elisa. Pelajaran penting buat kita di sini, saya waktu kecil selalu diajari kalau hamba Tuhan disambut dengan baik. Hamba Tuhan itu kadang-kadang memang secara ekonomi dia lebih sedikit dibanding jemaat, tapi jangan sampai jemaat merasa hamba Tuhan pun tidak punya apa-apa. Jangan. Jemaat di sini, ayo kita semua belajar menghargai hamba Tuhan. Walau lebih muda sekalipun, kita sudah berumur, tahu apa dia baru sekolah, saya sudah umur 70 tahun. Tidak. Semua hamba Tuhan, Tuhan yang pilih tempatkan dia di tempat dan waktu yang tepat. Walau dia umur muda, walau mungkin keadaan hidup mungkin berbeda dengan hidup kita, belajar. Dan dengan anak-anak kita pun kita tanamkan, nakku dia hamba Tuhan, kita belajar menghargai, menghormati. Kalau dulu mama saya bilang, tapak-tapak nahenepe, terakap nakku katanya. Kalau dulu selalu saya diajar gitu. Kalau sekarang saya tidak tahu di tengah-tengah keluarga bagaimana, tapi ini pesan penting bagi kita semua untuk belajar. Walaupun hamba Tuhan itu terlepas dari keadaan hidupnya bagaimana, seperti apa, umurnya masih muda, belajar menghargai. Yang keempat, dia bernubuat atas perang Yoram melawan Moab, dan nubuatnya itu terjadi. Dan yang kelima, waktu kita baca pagi hari ini, waktu ada seorang ibu janda yang punya masalah besar dalam hidupnya,
Karena anaknya pun mau diambil untuk membayar hutangnya yang banyak. Suaminya seorang hamba Tuhan dan hamba Tuhan itu sudah pergi ke sorga. Tapi yang terjadi dia bukan meninggalkan harta untuk dibagi, warisan untuk dibagi, tapi meninggalkan utang untuk dilunasi. Jadi seorang ibu janda ini begitu susahnya sampai dia berseru, dia bilang begitu. Berseru karena sudah susah sekali. Berseru karena sudah tertekan sekali. Berseru karena dia sudah sangat terjepit. Dia berseru sama siapa? Berseru sama Tuhan lewat hambanya Elisa. Jadi kalau ada masalah, sekali lagi saya pesan untuk kita semua jemaat di tempat ini, mengadulah pada Tuhan. Amin. Mengadu pada manusia bisa, tapi tidak selalu mendapatkan jawaban yang terbaik. Mengadu pada manusia bisa, kita bilang sakit kali pinggangku ini, tadi udah kerja berat misalnya ibu-ibu di ladang ya, sakit kali pinggangku ini sama suami Hindu ya. Dia bilang, ya aku pun sakit, samanya kita tadi ngangkat tanah katanya. Kita ngadu, tapi dia juga balik mengadu. Kita bilang sama teman kita, nak banyak kali utangku lah, ekonomi kita sulit sekali. Zamanku, kamu masih segitu utang lu, 1 juta bagiku belum hutang, 10 juta baru hutang katanya pula. Kita mengadu pada manusia bisa, tapi selalu jawaban yang terbaik itu waktu mengadu sama Tuhan. Ada seorang ibu yang tidak mempunyai anak yang bernama Hana. Ya, kita tahu, kita dengar ceritanya, kita baca di Alkitab. Dia banyak sekali tertekan dalam hidupnya karena madunya itu kiduanya, bahasa Karo ya. Kiduanya itu selalu membuat dia gusar. Kau nggak ada anakmu, kau nggak ada anakmu, begitulah kira-kira. Selalu Hana ini tersakiti, selalu Hana ini sedih, selalu Hana ini bergumul sampai dia bilang sama suaminya, kenapa kau nggak kasih aku anak? Kata suaminya marah balik, emangnya aku Tuhan? Tuhan yang memberi. Nah, akhirnya apa yang dilakukan oleh Hana? Dia bergumul sama Tuhan, ngadu sama Tuhan. Sampai imam yang ada di rumah ibadah itu pun menyangka dia mabuk. Karena mulutnya itu hanya komat kamit, nggak terdengar suara, air matanya itu bercucuran terus, mungkin mata ini sudah bengkak gitu ya. Nangis, mengadu sama siapa? Sama Tuhan. Dan jawaban yang terbaik selalu didapat saat mengadu pada Tuhan. Jangan mengadu pada manusia. Apalagi kepada medsos, ya kamu tulis di Facebook dulu, mengadu di situ. Jangan mengadu pada dukun, apalagi mengadu domba ya, jangan mengadu domba. Ini kesempatan ini nyelempit nggak sama temanya, tapi nggak apa-apa, jangan ngadu domba ya. Jangan lupa mengadu. Beberapa hari ini saya baca dari 1 raja-raja, 2 raja-raja. Saya lihat ada banyak sekali perempuan yang mengadu. Nggak mengadu sama raja lah, mengadu sama hakim lah, mengadu sama Tuhan lah. Saya pikir ini jangan-jangan memang perempuan ini banyak sekali pengaduannya gitu ya. Banyak kali keluhan kami mungkin perempuan ini. Jarang aku baca di Alkitab itu laki-laki mengadu. Bapak Ibu coba kalau punya aplikasi Alkitab di handphone tulis mengadu. Lalu keluar nanti ibu ini mengadu. Nggak pernah ada bapak ini mengadu, enggak. Jadi mungkin banyak kali keluhan kita wanita-wanita ini ya, mengadu. Tapi kalau mengadu pada Tuhan, sekali lagi saya sampaikan, mengadu pada Tuhan itu pasti mendapat jawaban yang terbaik. Kita mau melihat satu orang anak Tuhan yang bernama Ayub, Ayub 5 ayat 8 sampai 13. Jadi ada seorang laki-laki yang tertekan hidupnya, yang sampai kita bilang mana mungkin orang tahan seperti pencobaan yang dialami Ayub. Karena begitu beratnya ya. Mana mungkin ada, ini dongeng ini, ada orang bilang begitu. Nggak mungkin ada orang hidup dengan tekanan seberat yang dialami Ayub. Tapi itu bukan dongeng Bapak Ibu, itu firman Tuhan ya. Di kitab Ayub 5 ayat 8. Tetapi aku, kata Ayub, tentu aku akan mencari Allah, dan kepada Allah aku akan mengadukan perkaraku. Jadi
dia berkata akan mengadukan perkaraku. Ayat 9, kalau saya bisa tambah, saya tambah begini. Sebab ia melakukan perbuatan, kenapa saya mengadu pada Tuhan? Ia melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan yang tak terduga, serta keajaiban-keajaiban yang tak terbilang banyaknya. Tuhan itu melakukan perbuatan yang besar, makanya mengadulah sama Tuhan. Ayat 10 ya, kita baca lagi. Ia memberi hujan ke atas muka bumi. Dia pemilik hujan. Dan menjatuhkan air ke atas ladang. Dan dia tahu ini ladang Bapak Randy, ini ladang Mama Randy, atau punya siapa, dia tahu persis. Dia yang menjatuhkan ya. Ayat 11. Ia menempatkan orang yang hina pada derajat yang tinggi. Jadi hina secara ekonomi tapi derajatnya Tuhan taruh tinggi. Dan orang yang berduka cita mendapat pertolongan yang kuat. Ibu bapak yang berduka cita mengadu pada Tuhan karena Tuhan punya pertolongan dan pertolongannya itu sangat kuat. Ayat 12. Ia menggagalkan rancangan orang cerdik. Ada orang yang pintar mungkin merancangkan hal-hal yang tidak baik. Sehingga usaha tangan orang cerdik tadi tidak berhasil. Jadi mengadu, ada orang yang berbuat merancangkan hal yang tidak baik. Jangan cari pengacara dulu, cari Tuhan. Apa yang harus aku buat? Undang-undang berapa yang bisa menjerat dia? Mana yang cocok ya undang-undangnya? Pasal berapa? Mengadu pada Tuhan, apa katanya di ayat ini tadi? Sehingga usaha tangan mereka tidak berhasil. Ayat 13. Ia menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya sendiri. Sehingga rancangan orang yang belat-belit digagalkannya. Jadi Ayub bilang dengan jelas, aku akan mengadu pada Tuhan. Aku akan mengadu pada Tuhan. Dan hari ini saya sampaikan ibu bapak, banyak-banyaklah mengadu pada Tuhan. Pagi hari ini adakah di antara bapak ibu yang sudah mengadu pada Tuhan? Amin. Mengadu pada Tuhan, Tuhan begini, Tuhan begini, dan jawaban yang terbaik selalu ada pada Tuhan. Kapan kita berhenti mengadu? Kalau sudah selesai. Sama waktu kita mengadu di dunia ini, kapan kita selesai mengadu? Kalau sudah selesai. Jangankan mengadu sekali udah kuadukan kemarin, enggak, mengadu saja terus Tuhan. Sama seperti seorang ibu janda yang menjumpai hakim yang lalim, kata firman Tuhan. Dia jumpai hakim, tolong aku. Hakim itu bilang, sibuk aku, jangan ibu. Besok datang lagi dia, hakim tolong aku. Dia bilang, sibuk aku ibu, jangan dulu. Hakim tolong aku, besok pun hakim tolong aku. Lama-lama hakim ini jadi takut. Terdekahan kari toh popok bibi indah aku atena. Akhirnya diluluskannya perkaranya. Jadi gak berhenti sampai perkara selesai. Jadi mengadu terus. Anak kita kah yang perlu diadukan sama Tuhan? Jangan kamu adukan ke mamanya. Rah kari mamana sampai tinaka bebrena, sebab bebrena keleng klete mamana. Makanya ada nama orang karo bebre mamana. Ada anak lu jangan bilang bibina, permen bibina, ya kan? Keleng klatena, gelarna permenna. Adukan sama Tuhan. Tuhan yang mengerti semua yang terjadi dan yang terbaik bagi kita. Kita baca kembali di kitab 2 Raja-Raja tadi, kembali pasal 4 ayat yang ketiga. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, garis bawahi sudah penuh ya, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah
bejana lagi. Tetapi jawabnya, tidak ada lagi bejana ibu. Habis ibu, semua sudah penuh. Lalu tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kapan minyak itu berhenti mengalir? Setelah semua penuh. Setelah semua bejana penuh, yang kosong-kosong tadi semua sudah diisi. Diisi satu penuh, geser isi penuh, geser isi penuh. Dan setelah penuh semua, geser lagi nakku. Sudah penuh semua mak. Dan berhentilah minyak itu mengalir. Bejana itu selalu berbicara tentang hati. Kita kan ada lagu kita, bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Bejana itu berbicara tentang hati. Kalau zaman dulu bejana itu dipakai, bejana itu dari tanah liat. Kalau dulu ya, di Palestina itu bejana-bejana itu dipakai untuk menyimpan benda berharga. Ada uang, taruh di bejana. Dulu belum ada brankas, bank pun belum ada. Jadi simpan di bejana. Ada minyak, taruh di bejana. Ada madu, taruh di bejana. Ya, sekarang saja sudah zaman maju. Ada namanya Tupperware, Lion Star. Kita milih pakai apa? Kali dulu semua pakai bejana. Ada anggur pakai bejana. Pokoknya semua yang berharga itu disimpan di bejana. Jadi bejana ini adalah satu tempat yang menyimpan benda-benda yang berharga. Harusnya bejana itu begitu. Simpanannya, isinya itu benda-benda berharga. Kalau dulu sampai ada orang tuh taruh uang koin, kalau dulu masih koin, ditanam di tanah. Disimpan di tanah supaya nggak ada pencuri. Ditanam di bawah, dibuat kodenya supaya nggak hilang uangnya kalau dulu. Banyak sekali orang yang menyimpan barang-barang berharga di bejana. Di awal saya bilang, bejana itu menyimpan benda berharga. Dan bejana itu kita bisa samakan dengan hati. Pertanyaan saya, apa yang disimpan oleh hati kita sekarang? Kalau benda-benda yang tidak berharga, kalau benda-benda yang tidak penting, atau justru ada benda-benda yang merusak jadi racun, itu salah penempatannya. Bejananya itu salah digunakan. Bejana itu dipakai menyimpan benda-benda yang berharga. Coba sekarang kita sama-sama cek bejana kita, hati kita ya, sama-sama. Apa isinya? Coba kan pikirkan, apanya isi hati Indu sekarang? Yang paling banyak muatannya, mengisi paling banyak di hati ini apa kira-kira? Rumah, mungkin kan lagi bangun kamdum ya Bas, di hati ini. Mobil, nah. Jadi hati ini kecil tapi muatannya banyak. Muat rumah, muat mobil, muat handphone baru, muat laptop, apa lagi? Muat kepahitan juga masuk. Putus asa masuk juga. Kemarahan masuk juga. Dan bejana itu penuh. Tapi isinya barang-barang yang tidak berharga. Kapan minyak itu akan terus mengalir? Waktu bejana itu kosong. Makanya Elisa bilang begini, pergilah cari bejana kosong. Karena hanya bejana kosong yang bisa diisi Bapak Ibu. Bejana penuh gak bisa. Dan yang diisi oleh Elisa itu minyak. Minyak juga selalu berbicara tentang hal yang baik. Minyak urapan Roh Kudus lah, minyak itu untuk membuat kita sembuh. Minyak juga dipakai untuk menyembuhkan anak domba-domba yang sakit. Minyak itu selalu berbicara tentang hal-hal yang baik. Kapan itu bisa memenuhi bejana kalau bejana itu kosong? Masalahnya aku ini penuh tante, penuh. Tapi sekarang saya tanya isinya apa? Kalau bejana penuh, harusnya penuhnya itu kita penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan kasih. Coba cek lagi sama-sama. Penuh gak sukacita kita? Bagaimana kira-kira hari-hari ini penuh gak sukacita kita? Bisa gak kita dengan sukacita bekerja ke ladang, dengan sukacita masak, dengan sukacita mengurus anak suami, istri kita? Bisa gak kita begitu?
Kalau penuh sukacita kita, kita pasti akan bisa mengerjakan semuanya dengan senyum, tanpa paksaan, tanpa merepet, tanpa cemberut. Penuh nggak damai sejahtera kita sekarang? Kalau nggak penuh, kalau sukacita kita nggak penuh, tapi hidup kita penuh, berarti isinya itu yang salah. Apa yang sedang kita isi di bejana ini? Apa yang senang memenuhi bejana ini sehingga gereja pun kita pulang masih dalam keadaan yang sama. Ke gereja tadi gak bersuka cita, sampai pulang ke rumah pun gak bersuka cita. Kenapa? Minyak yang mau dituang itu gak bisa masuk penuh, harus dikosongkan dulu. Tapi yang masalah adalah mengosongkan ini bukan perkara yang mudah. Karena sama seperti di rumah kita, lemari kita penuh baju, gudang kita penuh barang, dapur kita penuh barang. Waktu bilang keluarkanlah, udah gak bisa dipakai itu. Sayanglah, mana tahu nanti anakku besar dipakainya. Bisa 2-3 baju masih bisa dipakai anak kita, tapi yang 30 itu enggak akan dipakainya lagi. Tapi apa kita bilang? Sayang. Sama waktu kepahitan di hidup kita juga gitu. Kata firman Tuhan buang. Apa kata pikiran kita? Sayang. Sayang dibuang. Sini ajalah. Kemarahan itu apa kita bilang? Sayang. Sayang dibuang. Sini saja. Ngapain aku mau memaafkan? Ngapain aku mau mengampuni? Di sini saja. Sehingga bejana itu penuh, tapi isinya benda-benda yang tidak berharga. Bahkan bisa meracuni hidup kita. Jadi perlu periksa hidup kita, apa isi bejana ini. Jadi yang pertama, kosongkah bejana kita. Yang kedua, ada yang namanya bejana retak. Diisi pun masuk, tapi keluar lagi. Diisi masuk, tapi tumpah lagi. Diisi bejana ini terus diisi. Tapi karena dia retak, gak pernah bisa penuh. Masalah pencobaan dalam hidup kadang-kadang membuat kita retak. Kita semua manusia yang tidak sempurna. Tidak semua kita dapat kerjakan dengan benar, dengan baik. Ada kesalahan-kesalahan yang bisa kita kerjakan. Tapi Tuhan kita itu Tuhan yang sangat baik. Saya mau kasih contoh beberapa anak Tuhan, tokoh di Alkitab yang pernah bisa kita sebut dengan bejana yang retak. Satu, Nuh. Nuh itu pemabuk. Dialah yang pertama dicatat mabuk di Alkitab. Jadi Nuh itu mabuk karena anggur. Dia dulu pemabuk tapi dipulihkan Tuhan. Walaupun dia pernah retak tapi dipulihkan Tuhan. Siapa lagi? Elia. Elia itu hamba Tuhan yang hebat. Dia berdoa hujan gak turun. Terus dia berdoa lagi hujan turun. Itu Elia. Tapi dia juga pernah menjadi pribadi yang bejana retak. Kapan? Dia pernah depresi. Saya gak tahu di sini apakah kita pernah depresi sampai mau bunuh diri mungkin. Tuhan, mati saja aku Tuhan. Ambil saja nyawaku. Nah itu orang depresi kan. Sudah tidak ada lagi pengharapan. Tuhan, ada mobil maunya tabraknya aja aku. Nah itu depresi itu. Kalau kamu udah ada pikiran begitu kan. Coba ini misalnya anak muda. Tes ini gak lulus. Lewat aja maunya mobil ini tabraknya aku Tuhan. Tapi aku kalau menabrakkan diri takut aku. Itu kan namanya bunuh diri. Depresi ya. Itu depresi. Pernah retak juga. Tapi Elia juga dipulihkan Tuhan. Siapa lagi? Petrus. Petrus itu pengecut. Nah, satu kali perempuan bilang, kau pun kan murid Tuhan. Dia bilang, enggak. Ada lagi yang tanya, kau murid Tuhan kan? Enggak. Tidak berani mengakui imannya. Tidak berani menunjukkan identitasnya sebagai pengikut Yesus. Tapi dia pun dipulihkan Tuhan. Penipu. Ada di antara kita yang penipu? Enggak ada yang ngaku? Iya. Oh, Mbak Renda ya. Mantan penipu gitulah ya. Yakub itu penipu. Ya, Yakub itu penipu. Minggu lalu kita dengar firman Tuhan ini panjang lebar, kita tahu dia tabur angin, dia tuai
puting beliung. Gitu kan kita dengar minggu lalu. Dia tambur satu tipuan, dia tuai berapa kali tipuan. Itu Yakub. Yakub penipu, tapi dia juga dipulihkan Tuhan. Jadi bejana ini bisa saja, bejana retak ini juga ada dalam hidup kita. Rahab dia pelacur. Kita kalau lihat perempuan begini pasti malas gitu ya. Duduk pun kita nggak suka gitu. Ngapainlah perempuan ini hidup seperti ini gitu. Tapi saudara tahu Rahab pun bisa dipulihkan Tuhan. Sedemikian retaknya hidup Rahab. Tapi Rahab itu akhirnya bisa dipulihkan oleh Tuhan. Penjunan yang ajaib itu tadi kembali mengubah hidup Rahab waktu dia mau dibentuk oleh Tuhan. Simson dia mata keranjang. Kenapa perempuan gak mata keranjang ya? Hanya laki-laki ya. Laki-laki saja yang di label mata keranjang. Emang perempuan gak ada? Iya, lihat ini suka. Itu si Simson. Lalu siapa lagi? Daud, dia pezina dan pembunuh. Dan kalau kita baca di Alkitab, tokoh-tokoh yang terkenal sekalipun, rata-rata itu pernah dalam satu masa bejana itu retak. Karena apa? Kita memang tidak sempurna. Tapi ketika kita mau datang sama Tuhan, Tuhan Yesus, aku ini bejana yang retak. Aku tidak sempurna, aku siap diproses Tuhan. Hatiku ini Tuhan kadang-kadang retak. Tuhan kadang-kadang hatiku ini hancur. Dan seperti ini tadi mungkin kita sudah menjadi depresi, kita menjadi penipu, kita pengecut, kita melakukan hal-hal yang kadang-kadang bagi kita pun itu adalah perbuatan yang sungguh tidak layak untuk dilakukan. Tapi waktu kita berani datang sama Tuhan, Tuhan itu sangat baik. Dia selalu siap memperbaiki setiap hati yang retak sekalipun. Kita mau baca sama-sama ayat yang terakhir 2 Timotius 2 ayat 21. 2 Timotius 2 ayat 21. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Jadi setiap perabot tadi, termasuk bejana tadi, kalau mau menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, mau bertobat, mau berubah, mau diperbaharui oleh Tuhan, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Jadi hatiku yang menipu tadi, hatiku yang sudah depresi tadi, hatiku yang sudah patah semangat tadi, kalau aku mau menyucikan diriku, tinggalkan hal-hal yang jahat, aku akan dijadikan Tuhan perabot rumah untuk maksud yang mulia. Dia akan menguduskanku, memandangku layak untuk dipakainya, dan disediakannya untuk setiap pekerjaannya yang mulia. Biarlah firman Tuhan ini, ayat yang terakhir ini menguatkan kita semua. Karena tidak ada satu hati yang terlalu sulit bagi Tuhan untuk menyembuhkannya. Keretakan sebesar apapun Tuhan sanggup memulihkannya. Dia penjunan yang agung, dia pencipta kita yang luar biasa. Kalau ada masalah hati kita sudah retak, kita mengalami keretakan. Bejana ini retak, tapi percaya waktu kita datang sama Tuhan, Tuhan perbaiki aku lagi. Aku adalah bejana yang retak, aku siap dibentuk ulang oleh Tuhan. Maka Tuhan setia dan adil akan mengerjakan firman-Nya dalam hidup kita. Dua hal ini menjadi renungan kita lewat firman Tuhan hari ini. Jika ibu bapak ada masalah, setiap harilah mengadu sama Tuhan. Mengadulah sama Tuhan. Selalu mengadu sama Tuhan, mengadu sama Tuhan. Kemudian yang kedua, jika karena masalah itu hatimu sudah retak, atau hatimu penuh dengan barang-barang yang tidak berharga sama sekali, hari ini datang sama Tuhan. Tuhan sanggup memulihkan, Tuhan sanggup mengerjakan yang terbaik bagi kita semua. Haleluya. Mari kita nyanyikan pujian kita kembali. Bapakku datang dan menyembah, Dia Immanuel, Allah beserta dengan kita. Amin.
Bapakku datang dan berserah. Bapakku datang dan berserah. Janji-Mu Engkau Allah Immanuel yang akan terus menyertai kami dalam segala tantangan hidup kami. Ini kami Tuhan.